Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wal umuri tanawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya, saya hormati wabil khusus kepada Ibu Yeti Martika Sari selaku dosen mata kuliah auditing, dan tak lupa kepada teman-teman akuntansi syariah kelas B yang insya Allah berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah auditing ini. Kedua kalinya sholawat berserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap diakui umatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita dari kelompok 2 akan membawakan tema pelanggaran kode etik profesi dari PT Hanson International Tbk. PT Hanson International Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan sempat berganti nama. Dulu perusahaan ini namanya adalah Mayor Tex Indonesia sebagai perusahaan tekstil hingga tahun 1997. Kasus pelanggaran kode etik profesi PT Hanson International Tbk, OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar 5 miliar rupiah kepada Beni Cokro Saputra karena terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan PT Hanson International Tbk tahun 2016. Saat itu ia menjabat sebagai Direktur Utama Hanson International. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1, Justin Septiana, menjelaskan perseroan terbukti melakukan pernyataan standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate atau PSAK 44, terutama dalam penjualan kapling siap bangun atau kasibah senilai 732 miliar rupiah. PT Hanson International mengakui pendapatan tersebut dengan metode aktual penuh pada laporan keuangan tahun 2016. Namun, perseroan tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kapling siap bangun di Perumahan Serpong Kencana tertanggal 14 Juli 2016 atau PPJB 14 Juli 2016 terkait penjualan kasibah pada laporan keuangan 2016. Akibatnya, pendapatan pada laporan keuangan PT Hanson International per 31 Desember 2016 menjadi overstate dengan nilai material 613 miliar rupiah. Atas perbuatan itu, OJK menyatakan Beni Cokro Saputra melanggar pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan atau LKT PT Hanson International Tbk per 31 Desember 2016.
OJK juga mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik dari partner Ernst & Young karena dinilai tidak teliti dan cermat dalam melakukan penyajian laporan keuangan PT Hansen International Tbk. Atas kesalahan ini, OJK mengenakan sanksi berupa membekukan surat tanda terdaftar atau STTD selama 1 tahun. Deputi Komisioner Pasar Modal 1 Justini Septiana mengatakan dalam suratnya bahwa Sherly Jokom dari kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan juga Kode Etik Profesi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Etika bisnis akuntan publik sangat diperlukan untuk mengatur akuntan dalam profesinya. Dalam melakukan profesinya, seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik dengan nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, dengan sesama anggota seprofesi, dan masyarakat. Selain itu, kode etik juga digunakan oleh para pengguna jasa akuntan untuk menilai kualitas dan mutu jasa akuntan publik melalui pertimbangan etika. Oleh karena itu, jika seorang akuntan melanggar atau tidak melakukan profesinya sesuai dengan kode etik, maka akan menimbulkan kerugian. Kode etik akuntan meliputi tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan yang terakhir ada perilaku profesional. Pada kasus ini, Sherly Jokom selaku akuntan publik dari PT Hansen International tidak menerapkan etika bisnis dalam akuntan publik, yaitu integritas, kompetensi dan kehati-hatian, dan perilaku profesional. Karena tidak cermat dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hansen International Tbk per 31 Desember 2016 atas penjualan Kasiba dan tidak mengetahui adanya PPJB Kasiba 14 Juli 2016. Bentuk tanggung jawab akuntan publik bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis, tetapi meliputi ciri utama dan profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga perhatian sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Pada kasus ini, akuntan publik dan Kap Purwantono, Sungkoro, dan Juru Surja bertanggung jawab sosial untuk kepentingan publik atas ketidakcermatannya dalam mengaudit LKT PT Hansen International. Oleh karena itu, OJK memberikan sanksi administratif berupa pembukuan STTD selama 1 tahun kepada Sherly Jokom selaku akuntan publik yang mengaudit LKT PT Hansen International. Sebagai entitas bisnis, layaknya entitas-entitas bisnis lain, masyarakat bukan hanya dalam bentuk uang-uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Pada kasus ini, Sherly Jokom selaku akuntan publik dan dari Kap Purwantono, Sungkoro, dan Surja sudah menerapkan akuntan publik sebagai entitas bisnis karena telah bertanggung jawab dengan menjalani sanksi yang diberikan oleh OJK atas ketidakcermatannya. Menentukan kesalahan dalam mengaudit LKT PT Hansen International yang menyebabkan para nasabah merasa dibohongi oleh PT Hansen International yang telah diaudit olehnya. Krisis profesi akuntansi publik dapat terjadi karena kurangnya minat generasi muda terhadap profesi ini. Padahal, apabila melihat pertumbuhan industri di Indonesia, jasa profesi ini sangat dibutuhkan, dan apabila kondisi ini terjadi, maka akan mengancam eksistensi profesi ini. Pada kasus ini,
apa yang telah dilakukan oleh pihak Direktur Utama dan Direktur PT Hanson International serta akuntan publik yang mengaudit LKTA perusahaan merupakan penyebab salah satu timbulnya kasus profesi akuntansi. Alasannya adalah karena dengan adanya peristiwa ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Regulasi bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh Asosiasi Profesi terhadap anggotanya. IAI menetapkan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk menentukan standar perilaku bagi para akuntan, terutama akuntan publik. Pada kasus ini, sebagai bentuk regulasi dalam penegakan etika, KAP OJK memberikan sanksi administratif berupa pembekuan SCTD selama 1 tahun kepada Sherly Jokom dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja selaku akuntan publik yang mengaudit LKT PT Hanson International. Tujuannya agar memberikan efek jera kepada KAP dan akuntan publik agar tidak melakukan kesalahan yang sama ke depannya. Integritas artinya bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Pada kasus ini, pihak akuntan publik dari KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja yang merupakan salah satu partner Ernst & Young tidak menerapkan prinsip integritas. Alasannya adalah karena selama mengaudit laporan keuangan tahunan atau LKT, PT Hanson International Sherly Jokom memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Meskipun pada realitanya dia tidak mengetahui mengenai perjanjian pengikatan jual beli Kafling Siap Bangun atau PPJB Kasiba pada tanggal 14 Juli 2020 dan kondisi LKT PT Hanson International yang terdapat kesalahan atas penjualan Kasiba dengan nilai gross sebesar 732 miliar oleh pihak direktur dan direktur utama PT Hanson International, atau bisa dibilang pihak akuntan publik tidak memiliki itikat buruk. Objektivitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota, mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Pada objektivitas tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Pada kasus ini, sebenarnya pihak akuntan publik menerapkan objektivitas karena pihak akuntan publik tidak memihak kepada PT Hanson, walaupun dia sebenarnya tidak mendeteksi kesalahan pada LKT PT Hanson International dan tidak mengetahui adanya PPJB Kasiba yang dilakukan para direktur utama dan direktur PT Hanson International. Potensi dan kehati-hatian profesional adalah mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempat bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi dan kehati-hatian profesional juga merupakan tindakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Pada kasus ini, akuntan publik telah melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional karena dia tidak cermat dalam menggunakan kemahiran profesionalisme terkait pelaksanaan audit SA 560 yang menentukan apakah LKT PT Hanson International per 31 Desember 2016 terdapat kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh akuntan publik setelah laporan keuangan diterbitkan. Kerahasiaan artinya menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Pada kasus ini, direktur utama
dan Direktur PT Hansen International merahasiakan kepada berbagai pihak bahwa mereka mengetahui kesalahan LKT PT Hansen International per 31 Desember 2016 atas penjualan Kashiba dan juga tidak menyampaikan PPJP Kashiba 14 Juli 2016 kepada akuntan publik, sehingga mengakibatkan pendapatan pada LKT PT Hansen International menjadi overstate dengan nilai material sejumlah 613 miliar dan membuat OJK menjadi tersesat dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintah PT Hansen International melakukan koreksi atas pengakuan pendapatan pada LKT PT Hansen International. Oleh karena itu, akuntan publik bisa dikatakan telah menerapkan prinsip kerahasiaan kepada kliennya. Oke, kesimpulan pada video kali ini adalah PT Hansen International Tbk benar-benar terbukti melakukan kesalahan. Kesalahannya yaitu melakukan pelanggaran kode etik profesi. Kesalahan yang dilakukan yaitu tidak profesionalnya dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan tahunan perusahaan milik Beni Jokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud adalah overstatement atau kesalahan penyajian dengan nilai mencapai 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan yang dengan metode akrual penuh atas transaksi dengan nilai grossnya mencapai 732 miliar. Terima kasih atas partisipasinya. Saya mewakili kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sengaja atau tidak sengaja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.